Selamat datang di IMPod, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kami dapat menginspirasi kalian semua. Let's enjoy our talking about. Kembali lagi di sini di IMPod IAI Muda Wilayah Jawa Timur. Masih dengan saya Tiffany. Semoga teman-teman yang nonton nggak bosen ya. Dan narasumber kita masih tetap sama, yaitu Bang Deddy Surahman. Supaya nggak bosan juga. Oke, jadi pembahasan kali ini tentang kepercayaan dan kerjasama, Bang. Oke. Jadi gini, kemarin kan Bang Deddy udah nge-share nih gimana cara membangun relasi, terus cara meningkatkan komunikasi juga. Nah, sekarang gimana sih dengan dibangunnya relasi itu? Gimana cara kita itu mendapatkan kepercayaan dari relasi itu sehingga kita bisa membangun kerjasama? Oke. Gitu. Nah, itu gimana cara memulai gitu, Bang? Oke. Kalau dibilang bagaimana cara memulainya adalah begini. Langkah awalnya adalah sang pemimpin itu memberikan izin. Sang pemimpin ini siapa dulu? Ya, Diri sendiri atau? Anggaplah begini. Ini kan dalam satu organisasi ya. Kita bilangnya dalam satu organisasi. Oke. Di mana kan mesti ada nih kabid dan lain sebagainya, kan mesti ada. Nah, di posisi-posisi ini kan mereka, atau anggaplah Mbak nih sebagai kepala bidang nih, ya kan? Nah, di posisi kepala bidang Mbak ini harus memberikan satu kepercayaan kepada stafnya. Oke. Karena apa? Kalau kita sudah memberikan kepercayaan, posisinya adalah kita mau mengikuti proses untuk sama-sama belajar. Nah, ini yang harus kita garis bawahi dulu. Nah, tapi kalau dalam satu organisasi ini saling menunjukkan kepintaran, nah ini udah bubar. Berarti udah beda gitu ya, jadi kayak saingan gitu jadinya. Saingan akhirnya. Jadi kalau di dalam satu organisasi supaya ini tetap sustainable, maka apa? Kita mengizinkan orang lain untuk mengerjakan satu proyek dan berikan kepercayaan. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah diberikan kepercayaan, jangan lupa jika ada kesulitan kita bertanya. Nah, mulailah muncul kembali lagi yang kemarin kan, kita mulai muncul lagi yang namanya komunikasi dua arah. Nah, artinya apa? Antara aku, kau dan dia ini satu tim gitu loh. Satu tim yang harus diselesaikan gitu. Jadi nggak bisa kita nggak ngomong. Nah, artinya oke, kita punya project A nih. Nah, aku, kau dan dia ini harus ngomong dalam satu project tersebut. Apa sih usulanmu? Nah, kembali lagi konsep mendengarkan. Kita dengerin dulu nih, jangan langsung ambil sikap. Oh, nggak bisa. Harus pendapatku, nggak boleh kayak nggak boleh. Tapi kita belajar untuk mendengarkan pendapat. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, terlepas ada plan A, plan B, plan C, itu nanti di lapangan. Tapi kita dengerin dulu. Oke, kita catat nih. Oke, kita gunakan plan A ya sekarang ya. Nah, sama juga kita memberikan pengertian kepada tim kita bahwasanya, oke, untuk langkah awal kita pakai plan A dulu. Kalau nggak bisa, kita langsung pindah ke plan B. Sepakat ya? Sepakat. Nah, ketika sudah kita sepakat dalam satu organisasi ya, maka kesepakatan ini harus dijalankan. Jangan tiba-tiba di tengah jalan ngambil sikap sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi. Tiba-tiba ngambil sikap sendiri tanpa koordinasi. Kalau awalnya musyawarah, maka selesaikan dengan musyawarah. Oke, sampai mencapai mufakat gitu ya? Iya, sampai benar-benar mufakat. Nah, ini adalah konsepnya orang Indonesia. Kita ngomong bareng, selesaikan bareng-bareng. Kalau kita mau ngomong tim, nah sama dengan aku dan kau. Nah, kebanyakan kan ngomongnya sepihak. Tiba-tiba, maaf ini beda topik ya, tapi ranahnya tetap sama, benang merahnya sama. Kita berhubungan dengan seseorang nih, ya. Tiba-tiba ngomong putus. Kok putus? Kan aneh. Iya, bertanda-tanya kan? Nah, kan aneh. Iya, kamu salahnya begini. Anggaplah kita terlalu egois nih ya. Tiba-tiba si pasangan kita itu bilang, ya udah kita putus aja. Ya kan kaget, karena aku egois. Oke. Tapi kalau kita bisa mengerti, oh iya aku salah. Aku minta maaf ya, karena aku terlalu egois. Oke. Di sisi mana lagi yang aku harus bisa perbaikin? Nah, mulailah dari situ. Nah, tapi apakah itu bisa dilakukan pada semua orang? Enggak. Nah, kembali lagi pada konsep yang jauh hari kita sampaikan adalah jangan memandang bahwasanya orang itu harus mengerti kita, tapi kita harus mengerti orang lain. Nah, awalilah dari dirimu sendiri dulu, baru orang lain. Itu caranya. Oke, itu kan tadi udah dijelasin ya, gimana cara membangun kepercayaan dan kerjasama gitu, Bang. Nah, terus misalnya nih,
kita udah dapat kepercayaan, kita udah kerjasama juga, dan kita juga udah didengarkan pendapat kita. Tapi yang udah didengarkan pendapat kita ini menjadi plan A kan. Nah, tapi suatu ketika plan A ini gagal. Jadi kan kayak kita kan ada rasa kecewa, terus kita tuh kayak nggak enak, takut dan segala macam, takut juga kehilangan kepercayaan orang itu. Nah, itu gimana biar nggak putus kerjasama gitu? Nah, begini, kita ini kan manusia, tidak terlepas yang namanya salah. Iya, gak ada yang sempurna. Ada systematic risk dan unsystematic risk. Nah, artinya dua hal ini harus kita baca. Ini kalau di mata kuliah namanya manajemen risiko. Iya. Risiko apapun harus kita tahu dong. Nah, mana yang bersifat sistematik ya, yang muncul dari organisasi itu, mana yang tidak bersifat sistematik. Contoh adalah keadaan alam. Nah, caranya begini, kita bangun nih satu proyek, kita mau bikin imut ya, artinya imut ini bikin suatu saat nanti, semoga ini tercapai setelah masa corona selesai, kita bikin imut nih, mau bikin konser, ya kan, syukuran dan lain sebagainya, kita bikin panggung nih, ya kan. Nah, ternyata di saat kita udah pakai plan A, nanti panggungnya posisinya begini. Nah, waktu itu kita kan nggak baca kondisinya alam baik-baik aja. Ternyata hujan deras. Bisa ada kan? Itu yang tidak kita duga gitu loh. Nah, kalau itu udah hujan deras, nah akhirnya kan macet nih. Plan B-nya bagaimana? Kita gunakan plan B. Nah, yang sistematik itu beda lagi. Yang sistematik itu begini, kita udah rancang semua, ya. Ternyata ada satu komitmen yang tidak dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi polemik di internal yang harus diselesaikan, gitu loh. Artinya apa? Ini kan bisa dibaca, tapi kalau alam kan nggak bisa dibaca, ya kan? Contoh yang kedua adalah listriknya tiba-tiba mati. Berarti apa yang salah? Lah, berarti kan kurang daya. Iya. Nah, seharusnya kita udah ngitung dong dari awal. Kenapa kok nggak kita hitung? Nah, ini kan sistematik, gitu loh. Nah, itu harus kita baca di posisi-posisi seperti itu, sehingga apa? Memunculkan saling percaya. Oke, udah nggak apa-apa deh. Coba kita langsung cari jalan keluar secepat mungkin. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, pertanyaannya begini, Bang, apakah itu hanya leader aja? Loh, leader itu tidak harus seperti begini. Yang di situ adalah kepala project, ya kan? Berarti dia yang bertanggung jawab. Iya, memang dia bertanggung jawab. Tapi kan kita leader untuk diri kita sendiri. Berarti kita bertanggung jawab atas project itu. Walaupun memang ada penanggung jawab projectnya. Kan ada bagian-bagian tersendiri. Nah, kita harus bertanggung jawab. Aku udah diberi kepercayaan nih, maka kepercayaan ini harus tak pegang betul. Terlepas ada kesalahan, apa salahnya sih minta maaf? Paling mentok-mentok kita dijudge. Kamu begini, ya udah terima aja. Emang salah, tapi next time itu akan menjadi satu pelajaran untuk kita evaluasi. Gitu loh. Kemarin aku disalahin nih di sini nih. Berarti besok jangan sampai begini. Gitu caranya. Jadi jangan sampai kita terburu sakit hati daripada senang hati gitu. Kan kadang kan kita nggak siapnya disakitin. Kalau proyeknya sukses, kita senang. Gagal, maki-maki udah muda, ya kan, udah keluar semua. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak siap. Nah, maka kita harus siap di segala macam posisi ya. Itu supaya apa? Relasi ini, hubungan ini akan terjalin lama banget, gitu loh. Saling percaya, itu kunci pertama. Dan terakhirnya ada di sana juga, gitu. Kalau kita udah saling percaya, saling memberikan waktu, ini adalah sebagai proses belajar, aman kok, gitu loh, aman banget. Tapi kalau kita udah merasa paling jago, udah sepintar-pintarnya tuh pengen loncat, dia pasti jatuh, gitu loh. Seahli-ahlinya kamu bikin project, kalau memang kamu lagi sombong di sana, udah jatuh kamu nanti, gitu loh. Berarti tadi kan meskipun udah percaya kerjasama juga, ya ketika ada suatu proyek gitu ya. Proyeknya ini emang idenya si A, tapi ya kita sebagai rekan-rekannya ya harus ngebantuin, nggak ngebebanin ke si A ini aja, karena kita udah percaya dan kerjasama kan tadi. Kalau kita berbicara atas nama tim, maka kita ngomongnya tim, jangan ngomong individu. Jadi ketika ada kesalahan nggak boleh menimpalkan. Terlepas kita punya masalah pribadi ya, jangan libatkan. Gitu. Kalau kita ngomong tim, ya tim aja. Gitu. Jadi kalau tim lagi down, ya coba kita rangkul. Artinya kita rangkul itu kita ajak bicara dan lain sebagainya. Udah lah, nggak usah dipikirin, udah
ini memang kita ngomong tim gitu loh. Nah itu yang menjadi kuat di gennya Mas Dede itu adalah itu ngomong tim. Kalau tim satu hancur, udah satu tim kita evaluasi. Sakit satu merasa sakit ya, semua. jadi itulah konsepnya kenapa IAI Muda itu lebih dekat dengan lain sebagainya dengan teman-teman semuanya. Itu karena kita udah ngomong rasa. Nah karena rasa itu nggak pernah bohong, ya kan? Karena rasa itu nggak pernah bohong. Gitu. Jadi kalau kita udah ngomong tim, oke. Ini memang idenya, misal nih kita punya accounting study club ya di waktu itu. Di waktu itu sampai ada 2 orang tok loh pesertanya, coba bayangin. 2 orang. 2 orang aja. Padahal kita udah sebar undangan nih. Coba bayangin. Tapi tetap berjalan dong. Iya berjalan, tapi kan orang pertama kan ini begini nih gimana? Udah langsung pindah internal. Semua pengurus masuk. Ya, langsung Mas Alfian waktu itu langsung ambil sikap semua pengurus masuk. Ada pertentangan? Ada. Loh kan kita konsepnya itu untuk bermanfaat masyarakat. Iya. Kita coba ini dulu. Sebagai apa? Sebagai kunci untuk membuka yang lainnya. Ternyata benar. Begitu kita pakai internal, coba plan C, digabungin internal sama eksternal. Yang 2 orang itu tadi ya. Ya kan? Eksternal gabungin. Oh ternyata ada apa namanya? Ada tanggapan respon baik nih dari luar. Nah begitu internal dan eksternal udah masuk nih, ternyata coba lagi masuk ke universitas. Yang namanya sekarang adalah IAI Goes to Campus kan? Accounting Study Club Goes to Campus. Nah, yang dulu konsepnya cuma 20 orang, sekarang sampai 50 orang, kelas gede kan? Bahkan berbeda universitas gitu. Berbeda universitas bisa masuk semua. Gimana? Ya itu yang kita alamin dulu. Jadi lebih luas. Saling support gitu loh. Nah kalau tim itu nggak saling support, nggak bisa Mbak. Itu bisa kok dilogikakan banget. Dan jangan gampang kalau orang-orang kan bilang gini, arah satu telunjukmu itu ke orang lain, tapi 4 ini ke kamu. Iya betul. Makanya di filosofinya IAI Muda kenapa salamannya kan begini ya, di kepala begini kan. Nah artinya kita sebagai leader ya, kita sebagai leader itu mengakui bahwasanya kita banyak salah, kita meminta maaf dulu dan kita memikirkan setiap kesalahanku atau kesalahan teman-teman ini ada di pundak, ada di kepala saya dan harus saya pikirkan betul, artinya saya camkan betul untuk perbaikan lagi. Itu masalah filosofinya untuk kita sampai salaman di atas kepala dan lain sebagainya. Gitu. Intinya kalau udah teamwork ya salah satu salah semua, nggak boleh ada yang disalahin gitu. Ya itu kuncinya ya. Jadi artinya tetap kalau kita ngomong teamwork, satu roboh satu semua roboh. Itu sih sebenarnya. Oke. Sekarang masuk ke Q&A nih Bang. Oke. Berarti ya udah seperti biasa ya. Berarti ini udah terakhir nih. Terakhir banget. Terakhir pakai banget lagi. Ini ada pertanyaan dari Senja Arunika. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang kalimat antara lulus tepat waktu dengan lulus di waktu yang tepat? Jadi ini pertanyaannya di luar tema sih, tapi nggak apa ya Bang? Karena pertanyaannya bagus sih ini. Terus kan juga Bang Deddy kan dosen nih, dosen kan pastinya ya punya lah gimana pemikirannya. Kita coba pisahkan dulu ya. Tadi apa yang pertama? Lulus cepat ya? Lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Dua perbenaran bahasa yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Lulus tepat waktu adalah kita sudah memprogram kuliah itu 4 tahun. Maka kita udah komit kan, lulus 4 tahun, apapun resikonya. Ya. Kalau lulus di waktu yang tepat, ini ada muncul problem yang harus kita lakukan. Karena setiap mahasiswa memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, kalau lulus di waktu yang tepat, artinya apa? Mungkin di saat itu kamu memiliki masa yang tidak nyaman dalam kondisi keuangan dan lain sebagainya, sehingga ada kamu sampai cuti. Nah, ya kan? Bisa juga karena ada suatu hal. Nah, sehingga itu perlu kita garis bawahi juga. Nah, dua hal ini tidak bisa dipukul rata. Nah, tapi kembali lagi, statement kita kuliah itu atas kemauan siapa? Kadang kan berpikir begini, satu atas kemauan orang tua, ya kan? Iya, ada. Enggak kan ya? Yang kedua, ketarik pacar Bang. Ada kan ya? Ikut teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah atas inisiatif sendiri. Nah, poin yang ketiga, selesaikan sesuai dengan rencanamu.
Kalau rencanamu 4 tahun, selesaikan 4 tahun, jangan mundur. Resiko apapun tanggung. Karena ini pengambilan keputusan. Nah, kalau ikut-ikutan teman ini bahaya. Nah, nanti kalau temannya pindah, anggaplah ini pacarnya pindah, ikut pindah. Ya, gampang aja kalau orang bilang, ini kalau pacarmu masuk ke jurang, ikut masuk jurang, kan enggak kan, gitu loh ya kan? Enggak kan? Enggak, jangan dong. Nah, artinya masa depan tidak tergantung pada temanmu, tapi temanmu bisa ngikut kamu suatu saat nanti. Nah, yang terakhir ini yang sampai sekarang kalau dibilang Bang Deddy ini termasuk golongan yang ini, yang kuliah dipilihin orang tua. Oh gitu. Harus masuk akuntansi. Nah, keputusannya nyaman atau tidak nyaman kita harus menjalani dengan tersenyum, karena waktu itu pesannya ibu itu ada begini. Nah, Mas, kuliah itu jangan sampai tersiksa. Tapi kuliah itu buatlah nyaman dan punya teman yang banyak. Nah, ya ini yang tak pegang. Gak nyaman aku kuliah di akuntansi waktu itu. Tapi setelah dipikir-pikir kita jalanin masuk IAI Muda, butuh ya gue ya. Dan gak mungkin gak nyaman sekarang, bahkan sangat nyaman banget gitu loh. Makanya kembali pada tahap yang awal tadi, zona yang gak nyaman tak buat nyaman supaya ini menjadi indah pada waktunya, katanya kan begitu. Jadi dua hal yang menjadi prioritas adalah luluslah tepat waktu, jangan di waktu yang tepat ya. Karena berarti kan sebagai mahasiswa kita udah punya perencanaan kan di kartu studi dan lain sebagainya, pegang lulus tepat waktu aja. Itu sih statement lain. Berarti lulus tepat waktu ya, tepat dari waktu Bapak kalau dosen dari kami saya. Alhamdulillah saya lulus tepat waktu 4 tahun. Tadi nggak bisa dipercepat kan, karena waktu itu memang ada teman-teman yang bisa 3,5 tahun. Kalau saya sih milihnya udah tepat waktu aja deh. 4 tahun ya 4 tahun, masa studiku 4 tahun ya udah 4 tahun aja. Itu sih tepat waktu ya. Tepat waktu, bukan di waktu yang tepat loh ya. Oke, tepat waktu, tapi ada pepatah juga, bukan pepatah sih, ini kalimat dari dosen saya sebenarnya. Enjoy the moment, not the time. It's right ya Bang ya. Jadi kayak iya benar. Tepat waktu, tapi jangan kita terus merasa terbebani karena harus tepat waktu gini enggak. Tetap nikmati. Tetap nikmati. Jadi kita proses studi itu begini ya. Yang membuat kita nggak nyaman adalah perjalanan studi kita. Bertemu dengan siapa, dialektika dengan keadaan yang seperti apa, ini yang buat kita nyaman. Makanya statement ibu yang sampai hari ini Bang Deddy pegang adalah buat seneng. Enjoy the moment. Iya, enjoy the moment. Udah, itu yang kita pegangin. Kalau kita enjoy, sudah. Apa yang mau menghalangi? Tidak ada. Jadi kayak aku jatuh cinta padamu. Apa yang menghalangi? Nggak ada. Kecuali orang tua bilang pulang, nggak mungkin lah. Gitu. Kalau udah jatuh cinta, nggak ada yang menghalangi. Kecuali orang tua, Mas di mana, Mbak di mana, pulang. Masa kita mau nggak pulang? Ini yang biayain hidup aku loh, bukan kamu gitu loh ya. Kita ada karena orang tua gitu. Iya, kan maksudnya begitu. Kadang-kadang ya ini statement terakhir ya, yang dari saya adalah begini. Kadang kita lupa ya, nanti waktu skripsi ya, kita nulis terima kasih sudah menemani aku sampai pada titik seperti hello, yang menemani kamu ini orang tuamu bukan pacarmu. Betul. Kan ada ya statement gitu. Nah, artinya kita udahin kalimat-kalimat yang begini. Oke, ini kalimat yang menyenangkan tapi tidak pada posisinya. Jadi bener, saya sepakat dengan apa yang Mbak sampaikan dari dosen tadi, enjoy the moment. Enjoy the moment. Ya, itu bikin enjoy deh. Jadi zona nyaman yang sekarang tidak menjadi nyaman, buatlah senyaman mungkin. Ya, artinya rasa itu nggak pernah bohong. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Deddy udah berbagi share pengalaman, share ilmu. Pokoknya intinya enjoy the moment. Enjoy the moment. Itu statement terakhir. Oke. Terima kasih Bang Deddy. Sama-sama Mbak, sama-sama. Dan ini episode terakhir kita. Buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terakhir ya Bang, masih ingat nggak? Masih ingat dong. Apa nih Bang? Jargon. Oke, kita jalan dulu sebelum terakhir ya Bang. Oke, siap. Oke, Ikatan Angkutan Indonesia Muda Wilayah Jawa Timur. Muda, berani, berintegritas.